Selamat siang, Bu Erlina. Selamat siang Bu Tiolina. Apa kabar nih? Sehat nggak, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Tio gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat sekali, Bu Her. Ngomong-ngomong nih, apa nih yang mau kita omongin siang ini? Sebenarnya gini sih Bu, saya agak sedikit cemas karena saya perhatikan belakangan ini terjadi penurunan minat anak-anak dalam belajar bahasa Inggris nih Bu. Padahal saya sudah sebisa mungkin membuat metode-metode pembelajaran yang bervariatif, menarik gitu biar mereka nggak bosan. Jadi saya berpikir, apakah saya harus merubah metode belajar anak-anak ya Bu? Dengan cara lain atau bagaimana gitu Bu? Oke, jadi Ibu mau ngomongin murid-murid Ibu yang sedang mengalami penurunan minat dalam pelajaran bahasa Inggris ya, Bu? Iya Bu, betul. Karena kalau dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya kakak kelas mereka yang udah pada lulus ya, sepertinya minat belajar mereka lebih besar gitu dibandingkan dengan adik-adiknya yang sekarang gitu Bu. Hmm, Baiklah, Bu. Jadi dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Karena saya ingin meningkatkan minat belajar anak-anak murid saya gitu ya Bu. Jadi saya sempat kepikiran ingin merubah konsep pembelajaran murid-murid saya gitu Bu dengan cara lain yang mungkin bisa melibatkan yang mereka suka gitu Bu, seperti hal-hal yang bersifat digital atau apa-apa lah Bu yang mereka ingin lakukan gitu Bu, agar bisa meningkatkan minat belajar mereka Bu gitu Bu. Baik. Menurut Ibu, konsep pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas Ibu selama ini bagaimana? Saya sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif sih Bu. Seperti juga saya juga melakukan pembelajaran ya yang mandiri, juga berkelompok, sampai juga metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Bu. Oh, begitu. Baik, Ibu. Menurut pengamatan Ibu selama ini, penerapan metode pembelajaran itu sudah efektif atau bagaimana, Bu? Menurut saya sebelum-sebelumnya mereka interaktif sih Bu, tapi kok belakangan ini terjadi penurunan ya gitu Bu. Penurunannya di mana itu, Bu? Saya melihat ada beberapa siswa kok kelihatannya lesu gitu, nggak semangat gitu ketika belajar bahasa Inggris. Bahkan ada juga beberapa yang nggak mengumpul tugas, Bu. Jadi saya berpikir apa mereka jenuh dengan metode yang ada gitu, seperti itu, Bu. Oh, kira-kira menurut Ibu penyebab mereka jenuh itu apa ya, Bu? Mungkin dengan metode pembelajaran saya kali ya, Bu. Apa karena saya menggunakan metode yang lama di beberapa materi saya gitu. Apa saya buat aja ya, Bu, pemanfaatan teknologi yang lebih menyenangkan seperti itu atau bagaimana gitu. Contoh pemanfaatan teknologi itu seperti apa kira-kira, Bu? Mungkin dengan memanfaatkan beberapa aplikasi belajar Bu, yang berhubungan dengan bahasa Inggris, atau mungkin membuat video-video podcast sederhana melalui akun-akun mereka gitu Bu. Bentuk podcast yang Ibu maksudkan itu seperti apa kira-kira, Bu? Seperti membuat hal-hal yang sederhana Bu gitu. Contohnya nanti bisa mereka promosikan atau bisa mereka share di media sosial mereka tapi dalam bahasa Inggris gitu Bu. Oh, begitu. Selain itu kira-kira apa lagi ya, Bu? Mungkin dengan membuat tutorial-tutorial sederhana, membuat atau melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris diupload di akun YouTube mungkin Bu. Apakah hal ini semua kira-kira bisa Ibu lakukan? Saya optimis bisa sih Bu. Oke. Rencana Ibu selanjutnya apa nih, Bu? Saya akan mulai membuat konsep-konsep dalam modul ajar saya gitu Bu, dengan menghubungkan materi yang cocok dalam penerapan pembuatan podcast ini atau memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran bahasa Inggris gitu Bu. Oh, waktunya kira-kira kapan nih, Bu? Ibu bisa lakukannya, Bu? Saya upakan dalam seminggu ini sih Bu gitu. Oh, jadi kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam hal ini? Saya akan minta tolong rekan saya Ibu Mutiara yang dia sudah pernah duluan menerapkan metode-metode seperti ini Bu gitu. Oh, berarti Ibu akan meminta bantuan teman Ibu ya seperti Ibu Mutiara itu gitu ya, Bu ya? Iya Bu. Baiklah, Bu, berhubung waktu kita sudah mau habis nih. Apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita sore hari ini, Bu? Wah, saya merasa lebih yakin ya Bu dengan yang mungkin tadi sudah ada di pikiran saya beberapa ide-ide gitu. Saya lebih merasa fresh gitu ya Bu ya.
Dan mudah-mudahan ya ke depannya nanti saya bisa meningkatkan minat belajar murid saya dalam pelajaran bahasa Inggris gitu ke depannya dengan menerapkan teknologi digital untuk pembelajarannya gitu, Bu. Oke, baiklah Ibu. Minggu depan kita ketemu lagi untuk ngobrolin hal ini tentang perkembangan hal yang ini ya, Bu. Oke, makasih banyak ya Bu Tiolina. Selamat siang. Terima kasih kembali Bu Erlina. Selamat siang. Udah. Halo Bu Tiolina, selamat siang. Halo Bu Erlina, selamat siang. Apa kabar nih Bu? Sehat? Aman Bu, sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat Bu. Keluarga sehat kan Bu? Sehat Bu, terima kasih sudah ditanyakan keluarganya. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat-sehat semua Bu. Lancar. Ngomong-ngomong, siang hari ini Bu, apa yang mau kita omongin nih Bu? Atau apa nih yang kira-kira Ibu mau dapatkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Ini Bu, sekarang kan kita memasuki tahun ajaran baru nih. Kebetulan saya mendapat tugas sebagai guru kelas di kelas 4. Nah, jadi saya lagi mikir-mikir nih Bu, apa sih metode-metode atau game edukasi yang bisa saya lakukan agar murid saya nantinya bisa fokus belajarnya dan benar-benar bisa menerima saya. Artinya mereka memiliki minat terhadap apa yang saya ajarkan gitu Bu. Oh, gitu ya Bu. Jadi Ibu saat ini sedang merencanakan pembelajaran yang memikat hati murid Ibu sehingga mereka bisa fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu pimpin. Begitu ya Bu? Betul sekali Ibu, saya sangat ingin murid saya tidak mudah jenuh dan tetap konsentrasi gitu Bu. Baik. Menurut pengalaman Ibu, apakah Ibu pernah melihat murid yang antusias ataupun aktif gitu saat belajar? Pernah sih Bu, saat saya membuat game edukasi, murid saya semangat saat diminta belajar praktek yang berlangsung membuat produk, mereka juga semangat. Tapi hasil pekerjaan mereka belum memuaskan menurut saya Bu. Dan mereka juga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan, di lingkungan sekitar, sehingga fokusnya sulit dikendalikan. Mereka cenderung pasif dan malas merespon, Bu. Jadi menurut Ibu hasilnya belum memuaskan ya Bu? Kalau kita buat nih Bu, angka dari 1 sampai 10, menurut Ibu nih, kira-kira nilai mereka tuh berada di angka berapa, di skala berapa? Ada sih beberapa orang, 2 atau 3 orang angka 8 gitu, Bu. Cuman yang selebihnya itu mereka hanya ada di angka 6 ke bawah gitu, Bu. Menurut pengamatan Ibu, apakah Ibu memiliki alternatif atau rencana cadangan gitu untuk membangkitkan minat belajar murid-murid Ibu? Nah, itu dia, Bu. Saya sedang bingung menentukan apa yang harus saya lakukan nanti agar anak murid saya menggemari apa yang saya lakukan dan apa yang saya perintahkan. Apakah saya tetap memakai metode seperti tahun lalu, ataukah harus saya ubah ke metode yang lain? Baik Bu, kalau begitu apa sih sebenarnya beberapa kegiatan yang udah pernah berhasil Ibu lakukan dan kenapa Ibu bilang itu berhasil gitu? Saya pernah melakukan game edukasi angka untuk membuka pelajaran baru. Mereka semangat dan fokus agar ketika giliran mereka tiba, mereka bisa berikan jawaban. Ketika ice breaking, mereka juga semangat dan mencoba fokus agar mereka tidak salah. Nah, kalau untuk teori kira-kira gimana ya Bu? Apa saya harus membuat diskusi kelompok atau memakai gambar sebagai media? Atau saya harus membuat media alternatif lain? Atau gimana ya Bu? Menurut Bu Hengki nih, Teolina ya, kegiatan yang tadi Ibu sebutkan bisa dipakai nggak buat tahun ajaran baru ini? Bisa sih, saya coba aja kali ya Bu. Karena kan anaknya juga sudah berbeda-beda. Mereka berbeda pula cara mereka untuk menerima pelajaran. Terus kira-kira apa nih rencana Ibu selanjutnya? Hmm, itu tadi Bu, saya akan mencoba membuat mereka belajar dalam kelompok dengan gaya belajar yang sama. Saya juga akan mengajak murid belajar di luar kelas sesuai dengan materi yang ada saat itu. Dan sepertinya saya juga harus terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas agar mereka tertib. Mungkin seperti itu ya Bu.
Siapa dan apa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan rencana Ibu itu? Saya bisa berbagi dengan teman saya di sekolah, rekan-rekan guru. Saya juga mungkin bisa bertanya dengan anak murid saya dan belajar dari media pembelajaran lainnya seperti internet atau YouTube. Itulah mungkin, Bu. Oke, kapan nih targetnya nih selesai nih Bu progresnya nih? Akhir bulan ini harus sudah selesai, Bu, termasuk modul ajar dan rancangan penilaiannya. Oke, baik Bu, tetap semangat ya. Gimana nih Bu perasaannya? Udah lebih fresh atau gimana? Iya nih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya sudah di-coaching. Terima kasih kembali nih Bu Tiolina. Senang banget nih bisa bincang dengan Ibu nih, tapi waktu kita udah mulai habis nih Bu. Baiklah Bu, nanti kita bincang-bincang lagi ya minggu depan tentang perkembangan Ibu ya. Oke Bu, selamat siang Bu. Terima kasih, Bu Erlina. Selamat siang. Sampai jumpa. Ya, Pak.